Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz. Berkhusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Haji Wawan Swasono beserta jajarannya dan pengurus yang lain, semoga senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan guru-guru kita dan para jamaah semuanya, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah juga dilanjutkan dengan kajian subuh setiap hari Ahad. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Di antara nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan serta limpahan rahmat taufik hidayah Allah yang perlu kita syukuri, atas nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan keribaan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita di antara umat yang memperoleh syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini yang biasa saya membaca kitab Nasoihul Ibad, berhubung ini sebulan lagi mau Idul Kurban, saya mencoba mengkaji dari kitab Fathul Qorib Syarh Takrib. Saya dahului, walaupun nanti mungkin ada kajian khusus membahas bab kurban, tapi tidak ada salahnya, kita sama-sama belajar membahas tentang masalah kurban. Mudah-mudahan dengan kita membahas tentang kurban ini semakin menambah pengetahuan, keilmuan kita semuanya. Dan setelah kita tahu ilmunya, kita amalkan di dalam praktek nanti dalam menghadapi atau kita sebagai panitia Idul Kurban di Masjid Jami Ar-Rahmah ini. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai, memberkahi pertemuan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa kunadin sholih wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususan mu'allif hadzal kitab للعلامة الشيخ محمد بن قاسم الغازي ومعلم الشافعي هدامي وكياي سبحانه وكياي خالل سبحانه وكياي خالل السودي وكياي شهيد شهيد الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه بسم الله والحمد لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ونفعنا في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Faslun ini fasal bab fi ahkamil udhiyati tentang hukum kurban. Jadi ini pembahasan tentang di dalam hukum membahas bab kurban. Bidammil hamzati fil asyhuri wa hiya ismun lima yudbihu minan na'ami yauma 'idin nahri wa ayyam tasyriqi taqarruban ila Allah taala. Dengan didomahkan ya alifnya hamzahnya didomahkan di dalam keterangan yang masyhur wahya ismun yaitu nama lima yudbihu untuk hewan yang dikurban yang disembelih ya hewan ternak yang disembelih itu binatang ternak yang disembelih bankan yaum idin nahri pada hari nahar yaitu Idul Adha wa ayyam tasyriqi dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Taqarruban ila Allah dan merangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya kok al-udhiyah bukan adhiyah ya dengan mendomahkan hamzahnya itu berarti dengan artian bahwa ini adalah hewan ternak yang disembelih atau dikorbankan dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma disembelih buat poya-poya, buat makan-makan doang, tapi dalam rangka memang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala lewat sembelihan hewan kurban. Wal udhiyatu sunnatan muakkadatan. Jadi
Al-udhiyah, kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan, yang ditekankan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga sunnah muakkadah yang kifayah. Maksudnya gimana kok ada sunnah muakkadah kifayah? Maksudnya jika satu keluarga, sebuah keluarga itu diwakili satu orang berkorban, maka pahalanya satu keluarga itu dapat. Saya ulangi lagi. Yang dikatakan sunnah muakkadah kifayah itu adalah misalkan sebuah keluarga, ya seorang ayahnya dia berkorban tapi niatnya untuk sebuah keluarganya mendapatkan pahalanya, anak istrinya mendapatkan pahalanya. Kalau sudah terwakili dengan bapaknya jadi korban, jadi nggak usah semuanya, misalkan seperti itu. Jadi sudah terwakili, sudah gugur bahasanya begitu. Itu namanya sunnah muakkadah kifayah. Jadi bahkan pahalanya dapat satu keluarga. Ya. Enggak harus satu. Sudah terwakili. Itu namanya sunnah muakkadah kifayah. Karena apa? Karena kurban ini memang adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita hafal semuanya, bahkan termasuk surat favorit saya Al-Kautsar, ya, pokoknya bikin heboh itu kalau lagi imam paling favorit, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepadamu wahai Muhammad. Ya, itu kenikmatan yang banyak. Jadi Allah sudah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kita sebagai umatnya. Nah, nikmat sudah dikasih Allah banyak. Ya. Perintah Allah apa? Fasholli, dan kerjakan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kesempurnaan tubuh kita, fisik kita. Matanya 2 normal, telinganya 2 bisa mendengar. Ya. Tangannya juga sempurna, kakinya juga 2 sempurna. Ya wajar kalau kita disuruh bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikmat diberikan kepada kita, ya kita ada perintah Allah untuk sholat, kita sholat. Disuruh sholat. Setelah sholat apa? Disuruh untuk berkurban bagi orang yang ada kemampuan untuk berkurban. Berarti rezekinya lebih. Kalau sekiranya kok ada orang mampu untuk berkorban, tapi kok tidak dia mau berkorban, kata Rasulullah, ya, jangan mendekati ya sholat kami, kata Rasulullah. Saking berkahnya, banyak fadilahnya di dalam orang itu berkorban. Nah, itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini ancaman Rasulullah, teguran Rasulullah, ya. Siapa orang yang mempunyai keluasan rezeki, kok dia tidak mau berkorban, maka jangan coba-coba dekat sholat bersama kami. Saking begitunya, ya. Jadi ada orang punya kemampuan berkorban, tapi
dia tidak mau berkorban. Padahal kalau tahu pahalanya, ya, fadilahnya orang berkorban itu luar biasa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah ini? Putri istri Rasulullah. Istri yang cantik, yang muda, pokoknya luar biasa cantiknya. Ya, muda, cantik. Ya. Ini ya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Ma amila adamiyun", tidak ada amalan anak Adam, min amil yaumin nahari, yang paling dicintai Allah pada hari nahar, min ihraqid dami, itu daripada orang itu berkorban. Innaha latati yaumal qiyamati, karena sesungguhnya ya orang yang berkorban itu latati yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, ya, hewan yang dikorbankan itu di hari kiamat itu, ya, bikuruniha, tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya hewan yang kita korban itu, wa azlafiha, dan kuku-kuku kaki dari hewan yang kita korban itu, wa annad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan, bahwa sesungguhnya darah, ya, hewan yang kita korban itu sebelum menetes ke bumi, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada orang yang berkorban itu, ya, terhadap orang yang berkorban itu, saking banyak fadilahnya, keberkahannya daripada orang yang berkorban itu. Jadi termasuk apa? Darahnya itu nanti jadi saksi, tetesannya menjadi saksi, termasuk juga bulu rambutnya menjadi saksi di akhirat nanti atas apa yang telah dikeluarkan, yang dikorban para mudhahi. Jadi orang yang berkorban itu nanti, ya, apa yang telah dia korbankan, hewan korbanan akan menjadi saksi di akhirat, baik darahnya, rambutnya, bulu-bulunya maupun kuku-kukunya. Termasuk amal yang paling dicintai Allah di hari kiamat. Tidak ada amalan, ya, yang paling dicintai Allah pada hari nahar itu, di bulan Dzulhijjah itu, ya ini tadi orang yang berkorban. Ini kata Rasulullah, tidak ada amalan anak Nabi Adam yang paling Allah cintai pada waktu apa? Idin nahar, yaitu bulan Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Hari-hari tasyrik. 11, 12, 13. Ini paling dicintai Allah amalan ini. Dan termasuk juga nanti apa yang kita korbankan, baik darahnya, tetesan darahnya, bulu-bulu rambutnya, ya, dan tanduk-tanduknya nanti menjadi saksi di akhirat. Alangkah mirisnya, ya, begitu banyak fadilahnya tentang kurban, tapi banyak yang tidak mau berkorban. Wajzi'u fiha al-jiz'u min ad-du'ni. Dan di dalam berkorban itu mencukupi, di dalam berkorban itu adalah yaitu seekor domba yang berumur 1 tahun.
Ya, termasuk syarat mencukupi hewan kurban itu di antaranya adalah seekor domba yang berumur 1 tahun. Misalkan belum 1 tahun, tapi baru 6 bulan lebih, tapi sudah giginya tanggal, boleh enggak? Boleh. Kalau giginya sudah tanggal, walaupun kurang 1 tahun, itu boleh untuk berbeban. Asalkan dia domba. Domba ya, bukan sapi. Wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fis tsaniyah. Itu tadi ya, seekor domba yang berumur 1 tahun dan hampir umurnya mencapai 2 tahun. Tapi kalau belum 1 tahun pun, ya kalau sudah tanggal giginya, boleh untuk dijadikan kurban. Itu diantaranya hewan yang boleh untuk dikorbankan. Yang kedua, wasaniyu minal ma'zi. Jadi yang kedua adalah yang boleh dikorbankan adalah seekor kambing kacang atau kita kenal kambing Jawa, itu yang umum. Ya. Seekor kambing kacang atau kambing Jawa, malahu satanani wa ta'ana fisaniyati. Sebentar ya, nggak kelihatan soalnya. Fisalisati. Ya. Yang kedua adalah seekor kambing kacang yang berumur 2 tahun dan hampir 3 tahun. Kambing Jawa, ya, kambing Jawa. Pertama tadi domba yang berumur 1 tahun, mencapai umur 2 tahun, ataupun ya belum 1 tahun, belum 2 tahun, tapi sudah giginya tanggal, boleh untuk dikorbankan. Yang kedua, kambing, ya, kambing yang berumur 2 tahun mau mencapai umur 3 tahun. Yang ketiga yang boleh dikorbankan adalah wasaniyu minal ibili, yaitu seekor unta. Malahu hamsu sinina wa ta'ana bisadisah. Seekor unta ya yang berumur 5 tahun menginjak 6 tahun. Nih unta ya. Ada yang punya unta? Nah, unta. Ya, unta. Yang keempat, hewan yang boleh dikorbankan adalah watujzi'ul badanatu an sab'atin. Nah, ini masih lanjutan tadi unta. Ya, masih lanjutan unta. Syaratnya apa unta itu? Watujzi'ul badanatu an sab'ati. 1 ekor unta boleh atau cukup dikorbankan untuk 7 orang. Nah, ya. Jadi ini boleh. Ya, 1 ekor unta buat rombongan 7 orang atau patungan 7 orang itu boleh. Istariku fit tadhiyati biha. Yaitu mereka berserikat di dalam kurban. Boleh 1 ekor unta untuk 7 orang. Atau nanti sapi juga boleh. Nanti ada kelanjutannya. Ya. 1 ekor unta boleh untuk patungan 7 orang. Waktu jazi'u ya. Dan boleh juga al-baqaratu an sab'atin. Kadzalika. Boleh juga berkorban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ya. Yang seperti yang sudah berjalan ya, yang digagas Pak Rasmadi ya dan kawan-kawan.
Patungan ya, satu ekor sapi buat tujuh orang. Itu boleh. Dan semisalnya itu, kebo juga boleh. Ya. Kebo sama sapi sama enggak? Iya, apa doa sejenis, cuma agak dikit-dikit beda dikit, ya. Ya, sapi sama kebo sama, sejenis. Ya. Jadi boleh berkorban patungan sapi dengan tujuh orang berkelompok. Wa tujzi'u asyadu an syahsin wahidin. Tapi paling bagus kalau bisa ya, paling bagus lebih bisa apa? Wahi afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Nek bisa, kalau bisa paling bagus itu korban dewek. Satu ekor unta. Cuma kan abot. Ya, berat. Maka biar enggak berat, ya dipatung tujuh orang. Ya, itu paling afdal. Kalau bisa ya satu orang satu. Ya. Satu orang satu itu paling bagus. Ya, dari seekor unta. Ya. Sapi juga seperti itu sama, ya. Wa afdal anwa'il ud wa afdal anwa'il udhiyati ya bal summa bakarun wa summa gunamun. Jadi urutannya paling bagusnya itu memang paling top itu adalah berkorban unta nomor satu. Yang kedua berkorban sapi, yang ketiga berkorban kambing. Nah, itu paling afdolnya begitu, ya, paling bagus. Tapi kan berat kalau satu orang beli unta satu ya buat sendiri, beli sapi satu sendirian lah, ya nah, itunya mikulnya berat, makanya itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat hambanya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, ya boleh ya dipatung ya 7 orang buat satu ekor unta maupun satu ekor sapi. Boleh ya. Itu boleh. Wong ada dalilnya soalnya. Tapi di antara unta dan sapi yang paling afdal ya ini maksudnya yang paling jos adalah berkorban kambing buat satu orang. Ini daripada berkorban patungan sapi tujuh orang ataupun patungan unta tujuh orang. Yang paling abdul adalah berkorban satu orang satu ekor kambing. Itu paling abdul. Ya, kalau bisa satu ekor sapi satu orang, Pak, boleh. Tapi kan beratnya itu, makanya beratnya itu jadi agak susah, berat. Kecuali kalau memang dia orang yang berduit, duitnya banyak. Ya, tapi kan jarang. Makanya daripada apa namanya memberatkan, mendingan satu ekor kambing buat satu orang. Tapi untuk motivasi ya para berkorban, ya boleh untuk kerjasama, ya untuk berserikat satu ekor sapi dipatung tujuh orang. Tapi paling afdolnya adalah satu ekor kambing buat satu orang itu lebih afdol gitu. Tapi secara urutannya kalau bisa tadi paling afdol berkorban unta, kedua sapi, ketiga baru kambing. Nah, gitu. Itu secara urutannya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kebolehan
di dalam berkorban unta untuk 7 orang maupun sapi untuk 7 orang. Riwayat dari Jabir ibn Abdullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah qala berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami ya di waktu nahar di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah, maksudnya begitu, dari Tasyrik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ya, waktu itu ya Ibnu Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah amal Hudaybiyah talbadaniyah an sab'ati wal baqara an sab'atin. Waktu itu beliau bersama Rasulullah pada bulan Nahar, bulan Dzulhijjah, pada tahun Hudaybiyah, Rasulullah itu membolehkan tentang berkorban 1 ekor unta untuk 7 orang maupun 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, gitu. Ini dalilnya ya. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim ya dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, jadi itu dalilnya. Boleh ya. Ya boleh wong sudah berjalan setiap tahun ya. Tapi kan butuh dalil, kadang-kadang begitu. Ada dalilnya, ada ya. Ada dalilnya tentang kebolehan di dalam patungan berkorban sapi maupun unta 7 orang. Sekarang ini yang kita perhatikan adalah bagaimana atau amal apa saja yang dilakukan untuk orang yang berkorban. Ya. Nih, misalkan nih Ustadz Randy mau berkorban, ya, amin, besok. Ya, nanti sebulan lagi. Kira-kira apa saja amalan ya yang dilakukan untuk orang yang mau mengorbankan hewan kurbannya? Ya. Orang yang berkorban waktu dia sudah memasuki bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 1 Dzulhijjah, dan dia sudah yakin mantap dia mau berkorban, maka ada kemakruhan. Ya, ada kemakruhan, bahkan larangan Rasulullah, tidak boleh dia memotong rambut maupun bulu kulit rambut bulu ini. Apa namanya ini? Bulu kulit juga nggak boleh. Termasuk juga memotong kuku tidak boleh. Ada larangan. Ya, jadi orang yang berkorban ada larangan, kemakruhan untuk memotong rambut maupun bulu-bulu yang ada di kulit kita maupun memotong kuku, kecuali karena ada keadaan darurat, misalkan penyakitan, misalkan rambutnya banyak kutu, banyak ininya, pokoknya hal-hal yang kurang berkenan yang menyebabkan kalau nggak dipotong itu rambutnya menjadi kotor. Atau ada penyakit apa di tangannya, kukunya bernanah segala macamnya, itu boleh dipotong. Namanya keadaan darurat. Jadi kalau ada orang mau berkorban, ya, usahakan itu diingat-ingat ya, diingat-ingat tuh, usahakan nanti yang sampai memotong rambut sama kuku. Ya. Itu ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diperhatikan nanti, diingat-ingat. Dan ini saya persingkat ya. Ada hal-hal juga yang diperhatikan nanti sebagai panitia ya. Ini masih banyak nih soalnya ini, ya, waktunya nggak nyampe. Untuk panitia nanti diperhatikan ya. Baik panitia maupun seorang mudhahi. Seorang mudhahi
ya, harus dia meniatkan mau kurban. Harus dia ada niat mau kurban. Ini kurban apa? Kurban sunnah apa? Kurban nazar. Kalau itu perkurban diam-diam baik, ya, maksudnya dia di hatinya ada kerontak, saya mau kurban sunnah. Dia diam-diam baik, ya ini takutnya nanti dia kurban wajib. Kalau kurban wajib tidak boleh dia ikut makan. Sepertiga dari bagian dagingnya. Harus ditentukan niatnya. Saya niat kurban sunnah karena Allah. Nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Walaupun enggak dilafalkan, tapi diniatkan dalam hati. Ya Allah, aku arep niat kurban sunnah karenamu ya Allah. Ya Allah, aku mau niat kurban sunnah karenamu ya Allah. Ini namanya kurban, diniatkan. Walaupun enggak dilafalkan dalam hati aja. Nah, nanti bagian yang penerima kurban harus dilihat, ya, dilihat syarat hewan kurban. Yang pertama syaratnya, ya, tidak boleh hewan kurban itu buta matanya yang sebelah. Apalagi buta semuanya. Walaupun kelihatannya bola matanya kinclong. Kan kelihatan kayak wah normal ini Pak, enggak picek ini mah, enggak buta. Wong dia mata bisa dia bola matanya dia ini bisa lirik kiri. Ya itu perlu tes juga. Ya, jangan sampai dia bola matanya dia salah satu matanya buta. Enggak sah untuk dikorbankan. Yang pertama. Yang kedua, hewan kurban tidak boleh kakinya pincang. Kakinya pincang, baik kanan maupun kiri. Ini yang hati-hati nanti, awas. Saya ingatkan lagi, bagi pejagal, ya, baik sapi maupun kambing, kalau pas waktu jagal itu pincang, tidak sah. Ya, saya ingatkan lagi, waktu jagal sapi, tiba-tiba sapinya itu kakinya pincang, ya nggak normal. Kan sayang kan sapi mahal, tiba-tiba pincang, nggak sah. Ya, jangan itu syarat. Makanya harus hati-hati menjaga sapi. Ya hati-hati. Kalau menjaga sapi pelan-pelan. Kalau sapi itu juga harus kita halusin. Kalau lagi galak, tenangin dulu sapinya. Sapi tenangin dulu, tuntun yang benar. Ya. Jangan main gedabruk. Nah, pelan-pelan. Kalau sudah tenang, baru kita ini. Nah, gitu. Jangan mentang-mentang sapi itu binatang terus kita tidak mau apa? Kalau manusia mau memanusiakan, kalau binatang apa? Membinatangkan gitu ya. Ya pokoknya samalah ya, sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita halus. Ya, jangan kasar. Nah itu ya, yang kedua nggak boleh pincang syaratnya. Yang ketiga tidak boleh sakit. Sapinya, kambingnya tidak boleh sakit. Kalau sakit biasa ya maklum. Yang penting mah sakitnya nggak parah. Kalau sakitnya parah, ya, yang berpengaruh terhadap fisiknya dia, ya tidak bisa untuk dikorbankan. Ya, ini hati-hati, tidak bisa untuk dikorbankan. Nah, ini tadi yang pertama tadi ya, tidak boleh buta sebelah matanya, walaupun matanya itu kelihatannya normal, ya kita juga harus ya antisipasi itu. Yang kedua, tidak boleh pincang kakinya kanan maupun kiri. Yang ketiga, tidak boleh sakit ya. Itu
Itu juga harus kita waspadai sebagai panitia, terutama penerima hewan kurban nanti diperhatikan. Jangan sampai hewan yang kita terima ya ada kesalahan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hati-hati, harus selektif dalam menerima hewan kurban. Ya, hati-hati. Termasuk juga ya ada adab-adab di dalam zabihun, di dalam menyembelih. Termasuk saya ini, ya, termasuk saya. Bagaimana harus bisa mempelajari, mengetahui ilmu-ilmu dalam menyembelih. Ya buat jamaah juga nanti sebagai buat ilmunya ke depannya nanti. Karena penyembelih itu adalah menjadi penentu sah tidaknya atau diterimanya sembilan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nyembelihnya ngawur, padahal sudah dipasarkan oleh mudhahinya berkurban untuk disembelih oleh jagalnya, ternyata sembelihannya gagal, tidak memenuhi syarat, maka nanti yang menanggung beban di akhirat adalah yang nyembelih. Kan berat. Ya. Orang mah bisa nyembelih mah, saya yakin banyak orang bisa nyembelih. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, ya hati-hati. Bagaimana ya cara menyembelih yang benar itu bagaimana? Kita harus tahu ilmu. Yang pertama adalah ya. Pertama, seorang penyembelih adabnya yang dijaga adalah waktu mau menyembelih jangan kelihatan goloknya di hadapan sapi maupun kambing. Wah, ini otong-otong, nih golok saya ini. Sapi, ini kambing, awas loh ya. Ini golok saya tajam. Enggak boleh begitu. Menjadikan takut tuh binatang, sapi itu, kambing juga sama. Takut dia lihat ya seperti itu, apalagi ngasahnya di depan binatang kurban, nggak boleh. Termasuk juga kalau bisa waktu menyembelih bangun sapi maupun kambing itu dikasih penutup biar matanya nggak melihat temannya disembelih. Ini adab soalnya, ya. Adab. Hargailah juga binatang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita serampangan di dalam menyembelih hewan kurban. Kalau bisa waktu kita menyembelih ya cari saat yang bagus, saat kambing maupun sapi saat dia lagi tarik nafas. Ya, jangan pas keluar nafas kita sembelih. Pas saatnya kambing atau sapi itu dia baru tarik nafas. Makanya tangan ini yang sebelah kiri ini pegang ya yang mau kita sembelih nih lehernya ya kita pegang begini kan kelihatan tuh dia naik turun nggak cuma ngomong lihat dulu kambingnya lehernya dipegang kan kelihatan tuh gerakannya set. Kalau dia pas menarik napas baru kita sembelih. Dan yang nyembelih juga harus tahan napas. Nah, gitu ya. Nah, itu kan ilmu hebat semuanya. Pas lagi tarik napas, kita tahan napas. Itu adab menyembelih. Nah, gitu, ya. Dan besoknya kalau belum selesai ini penyembelihannya jangan diangkat dulu. Tempel, sabar, tempelin. Masih nempel kan? Kalau belum sempurna penyembelihannya jangan diangkat dulu. Kalau sudah diangkat lagi tidak sah penyembelihannya. Udah, sabar. Waktu nyembelih, tahan dulu kira-kira hulkumnya saluran pernafasan itu sudah putus belum? Saluran pencernaan mar'i sudah putus belum? Al-wadajain, dua otot leher kiri kanan itu sudah putus belum? Kita lihat, tunggu, sabar dulu, sabar.
Kalau sudah baru diangkat. Setelah diangkat, tunggu juga, udah mati belum? Jangan langsung digantung. Tuh tahan dulu. Ini kambing, sapi sudah benar-benar mati belum? Ya, jangan masih langsung dipotong lehernya, langsung digantung, jangan. Ya, jangan. Nah ini sebenarnya masih banyak ya. Cuma waktunya nggak cukup. Ya, insya Allah lah nanti kalau ada waktu lagi kita sambung lagi. Yang penting yang inti dulu ya. Pokoknya hati-hati masalah kurban nanti ya sebagai panitia. Termasuk saya juga hati-hati di dalam mengopenin amanah dari perkurban. Jangan sampai dia sudah mengamanah kepada kita, ternyata yang diamanahin tidak sesuai harapan. Kan kasihan. Yang kurban sudah memasarkan kepada ternyata panitianya kurang amanah. Tapi alhamdulillah masjid kita luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Saya rasa mungkin hanya di masjid inilah yang begitu kompaknya luar biasa, kerjasamanya luar biasa setiap tahun, setiap Idul Kurban, ya sama-sama kerjasamanya luar biasa, masya Allah, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kerjasama yang sudah baik itu kita perbaiki lagi ke depannya. Mudah-mudahan masjid kita tambah makmur dan setiap kegiatan di acara kurban semakin berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun belum sempurna ya, ini masih banyak sekali. Ini baru yang dikit-dikit doang ya. Tapi karena waktunya sudah nggak memungkinkan, banyak acara pada jamaah-jamaah kita yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita setelah kita keluar dari tempat ini dan Allah berkahi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf para jamaah, para kiai, para guru apabila saya menyampaikan ya kurang sempurna dan banyak kesalahannya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan ya dan diampuni dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.